Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa Madrasatul Quran yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring. Tapi jangan khawatir karena sebentar lagi kalian akan kembali ke pondok. Baik, untuk menyingkat waktu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fikih. Setelah kemarin kita membahas macam-macam air, sekarang kita akan membahas tentang perubahan-perubahan benda najis menjadi benda suci, yaitu dimulai dengan pasal tibak ya, atau sama, menyamak. Baik, seperti biasa Bapak akan membacakan kitabnya terlebih dahulu dengan berbahasa Arab dan dimaknai dengan makna Jawa, nanti akan dilanjutkan dengan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal. Wajuludul maitati utawi piro-piro kulit bangkai tatuhuru iku bisa suci biddibari kelawan disama illa jildal kalbi kecuali kulit anjing wal khinziri lan babi wama lan hewan atau hayawan tawallada kang terlahir apa ma minhuma saking anjing dan babi, atau kalbun lan khinzir. Minhuma saking anjing dan babi, au min ahadihima utawa saking salah sijine atau salah satunya dari anjing dan babi. Wa admul maitati utawi tulang bangkai wa sya'ruha lan rambut bangkai najisun iku najis illal adamiyya kecuali manusia atau anak Adam, artinya manusia. Sudah. Pasal ini menerangkan tentang penyamakan. Jadi perlu Bapak jelaskan bahwasanya najis itu selamanya adalah najis. Sampai kapanpun akan tetap menjadi najis. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwasanya najis itu beda dengan benda yang terkena najis. Jadi najis itu tidak bisa disucikan. Najis beda dengan benda yang terkena najis. Benda yang terkena najis namanya mutanajjis. Mutanajjis itu namanya benda yang terkena najis. Kalau najis, selamanya najis, tidak bisa disucikan. Kalau mutanajjis itu bisa disucikan. Contohnya, jadi bisa disucikan. Contohnya, mutanajjis ini misalkan air. Kemarin terkena cipratan kencing atau kotoran cicak. Kena kencing, air sedikit, 1 ember misalkan, terkena cipratan kencing. Nah, air ini
bisa disucikan. Cara mensucikan airnya adalah dengan cara dicampur dengan air yang banyak, yang jumlahnya lebih dari 2 kula. Dimasukkan ke dalam air yang lebih dari 2 kula. Ini air yang asalnya najis menjadi suci karena jumlahnya banyak. Artinya air adalah termasuk mutanajis, benda yang terkena najis. Kalau najis, contohnya tadi kencing. Nah, contohnya kencingnya itu najis. Kencing sampai kapanpun ya najis, nggak bisa kencing disucikan. Atau kotoran sapi, sampai kapanpun ya kotoran sapi, tidak bisa kotoran sapi itu terus kemudian kita sucikan. Walaupun dibersihkan, dicampur Baiklin atau apa, dikasih desinfektan, tetaplah apa? Kotoran, tidak bisa berubah menjadi suci. Paham ya? Antara najis dan mutanajis. Kemudian najis itu selamanya tetaplah najis, seperti kaidah ini. Jadi najis ini sampai kapanpun ya tetap najis. Tetapi ada pengecualian. Ada beberapa najis yang bisa berubah menjadi suci. Contohnya apa? Nih saya beri contoh. Ada najis berubah menjadi suci. Suci itu apa? Tuhru. 3 hal ini yang terkenal najis berubah menjadi suci. Diingat-ingat ya, 3 hal ini yang terkenal masyhur sebagai najis yang berubah menjadi suci. Yang pertama adalah kulit bangkai yang disamak. Yang kedua adalah arak berubah menjadi cuka. Yang ketiga, darah rusa berubah menjadi misik. Misik tahu ya? Minyak misik atau parfum misik. Nah, 3 ini yang menurut ulama terkenal benda najis berubah menjadi suci. Kulit bangkai itu adalah benda najisnya, bukan yang terkena najis, karena bangkai itu adalah najisnya sendiri. Nah, kulitnya ini juga termasuk najis. Ketika disamak, kulit yang asalnya najis, zatnya najis, berubah menjadi suci. Sama arak. Arak ini adalah najisnya itu sendiri. Dan arak ini najis, ketika dibiarkan terjadi perubahan susunan kimianya, arak menjadi cuka, maka arak yang asalnya najis bisa berubah menjadi suci. Kemudian darah rusa. Darah rusa ini adalah darah yang diambil dari hewan rusa. Darah ini najis. Setiap darah termasuk benda yang najis, ya. Kemudian karena diolah sehingga menjadi parfum, baunya wangi, menjadi minyak misik, maka darah rusa tadi yang asalnya najis bisa berubah menjadi suci. 3 hal ini yang terkenal sebagai perubahan benda najis menjadi benda suci. Diingat-ingat, benda najis ya, bukan benda yang terkena najis. Kalau benda yang terkena najis cukup dibilas, cukup disucikan, nanti pada akhirnya akan berubah menjadi suci karena terkena najis saja. Tapi ini 3 hal ini, bendanya yang najis berubah menjadi apa? Suci. Benda najis berubah menjadi suci ini kita awali pembahasannya dari kulit bangkai yang disamak. Yang lain akan ada di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nanti kalau kalian sudah kembali ke pondok. Baik.
Sekarang menyamak itu apa sih? Menyamak adalah menyamak itu apa? Menyamak adalah menghilangkan lendir dari kulit bangkai atau dari kulit atau dari bangkai dengan benda yang bersifat kelat sehingga kulit tersebut bisa menjadi awet. Jadi menyamak itu adalah menghilangkan lendir. Lendir apa? Kulit bangkai dengan benda yang bersifat kelat atau garam juga bisa. Kelat itu apa sih? Sepet. Ngerti sepet? Sepet itu seperti sawo yang belum, buah sawo yang belum masak ya, belum matang. Itu rasanya namanya kelat atau sepet. Nah, bukan kelet ya. Nek kelet itu nempel. Ini kelat. Sepet. Tujuannya apa? Untuk mengawetkan ya. Jadi menghilangkan lendir atau darah juga yang ada pada kulit. Kemudian dengan benda kelat ataupun garam kalau bisa. Garam tertentu bisa digunakan untuk menyamak. Kemudian tujuannya untuk mengawetkan. Ini namanya menyamak. Kalau kulit bangkai, apa sih bangkai itu sendiri? Bangkai apa bangkai? Bangkai adalah, ada dua pengertian bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang halal dagingnya, halal dimakan, tapi mati tanpa disembelih. Itu namanya bangkai. Ataupun hewan yang tidak halal mati walaupun disembelih. Walaupun disembelih. Bangkai itu apa? Ini contohnya. Yang pertama, hewan yang halal dimakan dagingnya tapi mati tanpa disembelih. Ini ya, tanpa disembelih. Contohnya kalian punya sapi, kemudian sapinya tersambar petir. Nah, itu namanya bangkai. Sapi mati karena tanpa disembelih. Sambar petir, itu namanya bangkai. Sapi kan halal dimakan ya. Tapi mati karena tanpa disembelih, sapinya jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Selanjutnya adalah hewan yang tidak halal dimakan mati walaupun disembelih. Contohnya harimau tidak halal dimakan, macan tidak halal dimakan, mati walaupun kalian sembelih. Nyembelih harimau, nyembelih macan, nyembelih buaya, ya tetap namanya bangkai walaupun disembelih. Pak, sudah disembelih kok tetap tidak halal. Iya, karena apa? Hewannya tidak halal dimakan, dagingnya asli tidak halal dimakan. Disebut apa tadi? Bangkai. Jadi ini dua hal ini yang disamak. Bangkai ini ada dua hal ini. Nah, disamak itu diawetkan. Kulit diawetkan, kulit ular diawetkan, kulit sapi yang mati diawetkan. Itu. Makanya ada istilah orang Jawa itu kalau menyampul kitab, menyampul buku namanya bukunya disamai. Ya, apa? Mengawetkan bukunya. Di buku disampul. Bukunya diapa no? Disamai. Ben awet supaya kitabnya awet, disampuli atau disamai. Atau orang zaman dulu itu kalau menyampul kitabnya itu dengan kulit, makanya istilahnya yang disamak, yang diawetkan itu kulit.
Makanya kitabnya disamai, diberi sampul dengan kulit yang diawetkan, yang disama, itu ya. Jadi menyamain tadi dilakukan hanya pada kulit. Kalau bukan kulit tidak bisa. Misalkan kulit harimau. Kan ada motifnya, ada bulu-bulu, ada motifnya, warna lorek-lorek itu loreng-loreng. Kuning sama hitam sama apa itu? Bulunya harimau. Ketika harimau disama kulitnya, maka yang suci kulitnya saja, bulunya harus dicukur, dihilangkan. Istilahnya dikerek atau dikerok sampai bersih. Pak, gak payu dijual, gak laku dijual, gak bisa bernilai kalau motifnya hilang. Ya memang tujuannya menyamak itu bukan untuk dijual itu, tapi menjadikan benda yang najis menjadi suci supaya bisa dimanfaatkan. Kalau laku dijual alhamdulillah, kalau nggak laku ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Tujuannya menyamak. Di tulang dan bulunya bangkai tetap apa? Najis. Yang suci yang bisa disamak adalah kulit. Yang tidak termasuk menjadi suci adalah tulang dan bulu. Nah, ini tidak termasuk. Tidak bisa ikut menjadi suci. Loh, kalau beduk di masjid, tahu beduk ya? Beduk di masjid itu gimana, Pak? Beduk di masjid itu kan juga apa? Sama. Iya, tetapi walaupun ada bulunya, ini beduk ini bukan kulit bangkai, tapi kulit sapi yang sudah disembelih. Wong sapinya saja dimakan boleh, kulitnya ya nggak masalah, ada bulunya. Jadi kalau disembelih bukan bangkai sapi, hewan halal dimakan. Disembelih berarti sapi tidak termasuk yang ini, tidak termasuk bangkai. Yang untuk beduk ini kulitnya boleh, bulunya masih ada, tidak masalah. Gitu ya. Paham ya? Selanjutnya menyamak, kegiatan menyamak ini hanya merubah kulit yang asalnya najis menjadi suci, tidak menjadikan yang asalnya haram menjadi halal dimakan. Jadi cuma yang derajatnya najis berubah menjadi suci, tidak merubah yang asalnya haram menjadi halal. Bangkai kan ada dua sifat dalam bangkai itu ya. Bangkai ada dua sifat. Yang pertama najis, yang kedua haram. Ini ya, dalam bangkai ini loh ada najis, kedua haram. Kulitnya kalau disamak najis menjadi suci. Kalau kulitnya disamak haram, ya tetap menjadi haram, tidak bisa menjadi halal dimakan. Jadi kulit bangkai yang disamak itu cuma jadi bersih gitu aja. Dimanfaatkan boleh, tapi dimakan tidak boleh. Paham ya? Nah, itu contohnya apa? Kulit buaya, kulit sapi, jadikan kulit buaya jadikan dompet, kulit sapi jadikan dompet. Nah, itu adalah contoh kulit yang disamak. Ya. Sekarang Bapak tanya, buaya termasuk dari bangkai yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Benar, buaya termasuk yang kedua ini. Hewan yang tidak halal mati, ya. Walaupun disembelih, tetap bangkai. Kulitnya kalau disamak, kalau diawetkan boleh dijadikan apa? Dompet, dimanfaatkan. Tapi dimakan, ya nggak bisa makan kerupuk kulit buaya yang tetap tidak boleh.
Terima kasih, kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan agar kalian bisa segera kembali ke pondok mengikuti pelajaran, mengikuti pembelajaran bersama teman-teman yang lainnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.